Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Penantian perundingan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan masih menjadi pertanyaan apakah mereka berdua bisa dipertemukan untuk melakukan negosiasi. Kami hadirkan informasi terkini bersama dengan jurnalis Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Syahdam Arahman langsung dari Islamabad, Pakistan. Iqbal, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana perkembangan upaya diplomatik untuk mendamaikan Amerika Serikat dan Iran? Upaya diplomatik memang masih terus dilakukan, Jose. Ini terutama dilakukan oleh Pakistan ya, dalam hal ini Islamabad sebagai pihak mediator. Dan dialog negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran ini masih memang belum bisa dipastikan kelanjutannya. Karena seperti kita tahu, perkembangan terkini adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan untuk mengirim delegasinya ke Islamabad, Pakistan untuk proses perundingan. Sementara lain Iran juga menyatakan tidak berniat untuk melanjutkan negosiasi terutama terkait dengan masalah nuklir dengan Amerika Serikat. Dialog negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran hingga saat ini belum dipastikan kelanjutannya. Pada Sabtu lalu, perundingan antara AS dan Iran kembali gagal setelah diplomat tertinggi Teheran meninggalkan Pakistan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan membatalkan pengiriman utusan ke perundingan dengan Iran. Trump kembali menegaskan, AS memiliki semua kartu dan para pejabat Iran dapat menghubungi AS lewat telepon untuk bernegosiasi. Dalam sebuah wawancara pada hari Minggu di acara The Sunday Briefing di Fox News Channel, Trump mengatakan ia membuat keputusan itu daripada mengirim delegasi dalam penerbangan selama 17 jam. Terkait dialog yang terus tidak mencapai kesepakatan, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan negaranya tidak berniat mengadakan negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat. Status uranium yang diperkaya milik Iran telah lama menjadi pusat ketegangan. Sementara hingga kini, pasukan militer AS terus menegakkan sanksi dan sepenuhnya memblokade kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Seiring dengan ancaman militer dari kedua belah pihak, gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah mengacaukan perekonomian global. Dan seiring kebutuhan negosiasi dengan Amerika Serikat, ini Iran terus melanjutkan misi diplomatiknya ke sejumlah negara. Setelah mengunjungi Pakistan di Islamabad kemarin, Arakchi kemudian melanjutkan menuju ke Muscat, Oman untuk membahas perkembangan di kawasan regional. Dan di Oman pada saat itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arakchi bertemu dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq Al Said di Muscat, tepatnya pada hari Minggu waktu setempat. Menteri Luar Negeri Oman, counterpart dari Arakchi juga menghadiri pertemuan ini, yakni Badr Al-Busaidi. Nah, pertemuan antara Iran dan Oman terutama membahas hubungan bilateral dan juga perkembangan regional. Kunjungan ini merupakan perhentian kedua dalam tur regional yang dimulai pada hari Jumat di Islamabad dan akan berakhir di Rusia. Dan sebelumnya di Islamabad, Arakchi bertemu dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Arakchi membahas posisi Iran mengenai pengakhiran perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, serta hubungan bilateral dan perkembangan regional yang lebih luas. Iran menghargai niat baik dan persahabatan Pakistan untuk mengembalikan perdamaian ke wilayah Timur Tengah. Arakchi diperkirakan akan mengunjungi Pakistan lagi atau sudah mengunjungi Pakistan lagi tadi malam setelah perjalanannya ke Oman berakhir dan sudah melanjutkan perjalanannya ke Rusia untuk bertemu dijadwalkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan informasi terbaru, pemirsa, ada video yang diunggah. Ini kami dapatkan melalui kantor berita semi-resmi Iran, Fars, FARS, yang mengunggah sebuah video menunjukkan kapal MSC Francesca dan Epaminondas di Selat Hormuz. Kedua kapal itu diserang pada hari Rabu pekan lalu oleh Garda Revolusi paramiliter Iran dan dibawa ke perairan Iran. Kami akan hadirkan informasinya kepada Anda. Video kapal MSC Francesca dan Epaminondas ini dirilis oleh kantor berita Fars pada hari Minggu kemarin. Kapal terlihat berhenti di Selat Hormuz setelah disita oleh IRGC. Pada hari Rabu lalu, Iran menembaki 3 kapal di Selat Hormuz dan menyita 2 di antaranya. Aksi itu
mengintensifkan serangan Iran terhadap pelayaran di Selat Hormuz sehari setelah Trump memperpanjang gencatan senjata sambil mempertahankan blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi selama Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhannya. Dan perkembangan terkini itu tadi adalah salah satu dampak dari ketegangan yang masih terjadi di Selat Hormuz ini terkait dengan penutupan dan juga blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu obstacle atau penghalang tertinggi di meja perundingan yang sudah diupayakan oleh berbagai pihak untuk mempertemukan Amerika Serikat dan Iran dalam meja perundingan. Namun nyatanya hingga saat ini belum menemui konsensus atau titik kepastian. Meski demikian upaya diplomasi tentu saja terus berjalan. Upaya negosiasi memang dilakukan tidak secara langsung atau in-person meeting, tapi secara indirect talks. Ini kurang lebih mungkin hampir sama dengan perundingan pertama, tapi di perundingan kedua ini sedikit berbeda, di mana Iran sudah menemui pejabat Pakistan untuk menyampaikan poin-poin atau kerangka kerja yang nantinya akan disampaikan ke Washington. Nah, Arakci memang sekarang sudah tiba di Rusia, di Saint Petersburg, untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melanjutkan kunjungan kerjanya setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Oman. Seperti diketahui pada saat bertemu dengan Oman, Arakci membahas terkait dengan jaminan keamanan transit di Selat Hormuz. Lagi-lagi itulah yang selalu menjadi halangan dalam berlangsungnya perundingan kedua ini. Nah, kami mengutip dari Fars News Agency, ini agensi berita semi-resmi Iran, bahwa Iran telah mengirimkan written message atau pesan tertulis kepada Amerika Serikat melalui mediator Pakistan, dan di pesan tertulis tersebut ada red line atau batas-batas penegasan yang harus ditaati jika perundingan ingin tetap berlangsung, yakni yang pertama adalah perundingan tentang nuklir dan juga Selat Hormuz. Sementara itu, menurut kantor berita Amerika Serikat Axios, Iran ini disebut telah mengirimkan proposal baru untuk membuka kembali Selat Hormuz dan juga mengakhiri perang. Nah, namun di situ ini juga mengkonfirmasi bahwa ada permintaan untuk penundaan negosiasi nuklir. Artinya jika memang ada negosiasi yang dilaksanakan dalam waktu dekat, negosiasi tentang nuklir ini akan dilaksanakan di tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini dikutip dari seorang pejabat Amerika Serikat dan juga dua sumber terkait lainnya. Nah, perkembangan terkini juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa terkesan mengesampingkan upaya diplomasi karena menyatakan bahwa jika memang Iran berniat untuk berbicara, tinggal telepon saja. Tidak usah menempuh jarak yang jauh untuk bisa bertemu. Nah, ini artinya seakan-akan bertolak belakang ya dengan upaya diplomasi yang sudah diupayakan dengan berbagai pihak, karena dinyatakan atau dia menginginkan negosiasi ini berlanjut dengan syarat yang dia inginkan. Nah, ini tentunya menjadi penghalang lain dari kelanjutan perundingan. Nah, terkait dengan gencatan senjata, memang gencatan senjata ini memang berlangsung pasca 2 minggu, kemudian diperpanjang lagi untuk memberikan waktu terkait dengan pemastian kerangka kerja yang akan dibahas, dan tentu saja hingga kini dampaknya dirasakan oleh banyak negara terkait dengan penutupan dan juga blokade yang terjadi di Selat Hormuz. Kita lihat distribusi minyak bumi kemudian gas sampai dengan pupuk ini terganggu sehingga harga-harga juga naik. Nah, terkait dengan gencatan senjata ini juga menjadi salah satu selain penghalang juga menjadi syarat yang diajukan oleh Iran. Karena seperti diketahui, jika salah satu syarat yang diajukan oleh Iran jika perundingan akan tetap berlanjut adalah gencatan senjata juga akan berlaku bagi Lebanon. Karena seperti diketahui, Zionis Israel hingga kini terus-menerus menyerang Lebanon dengan berbagai alasan. Dan itulah yang menyebabkan ketegangan masih berlangsung. Karena di tengah negosiasi dengan antara Amerika Serikat dengan Iran yang masih menemui kebuntuan, ketegangan antara Israel dengan Lebanon ternyata di lapangan masih meningkat. Walaupun gencatan senjata baru berakhir pada hari Senin, namun Israel terus-menerus menyerang wilayah Lebanon. Kami akan hadirkan videonya kepada Anda. Ini adalah gambar terkini di mana ketegangan kembali meningkat di perbatasan Israel-Lebanon pada hari Minggu setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan terhadap target Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu keluar menyusul serangan roket dan juga pesawat tak berawak atau drone oleh Hizbullah terhadap
terhadap Israel dan pasukan darat Lebanon. Dan oleh karena itu ini juga yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya diplomasi selanjutnya, bahwa ini tidak hanya terkait dengan Selat Hormuz, kemudian perundingan tentang nuklir, tapi juga harus negara-negara sahabat atau tetangga, dalam hal ini Lebanon, yang harus dipastikan bahwa gencatan senjata tetap ditaati baik oleh Amerika Serikat maupun Zionis Israel yang menjadi sekutu kuatnya. Demikian, Jose. Jurnalis Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Syadam Arrahman, terima kasih untuk laporan Anda dari Islamabad, Pakistan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.